Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Di pembahasan yang lalu sudah kita bahas bahwa jika kita mencari fadilah dari amal, maka berarti kita mencari pahala dari semua hukum amalan yang ada. Kita cari pahala, cari keutamaan dari melaksanakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan karena Allah semua perkara yang haram dan juga makruh, dan kita berusaha bagaimana amal-amal yang mubah yang mungkin saja mendominasi kehidupan kita, bagaimana kita upayakan sesuai dengan petunjuk Nabi supaya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah menjelaskan bahwa amal wajib itu amal yang paling dicintai Allah. Amal-amal yang sunnah, amal-amal yang mengantarkan kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim tidak boleh semangatnya di dalam mengerjakan amalan yang sunnah mengakibatkan dia melalaikan amalan yang wajib. Karena para ulama sudah menegaskan bahwa amal yang paling utama itu adalah amalan yang wajib. 1000 kali kita qobliyah subuh itu tidak akan menandingi 2 rakaat salat subuh. Karena qobliyah subuh itu hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan salat subuhnya walaupun sama-sama 2 rakaat, dia amalan yang wajib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, al-fardu afdalu minan nafl. Amalan wajib itu lebih utama daripada amalan sunnah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya kita lanjutkan sedikit bahwa seorang muslim yang akil, seorang muslim yang cerdas dan terbimbing jiwa raganya dengan ilmu dari Allah dan juga Rasulnya, maka dia akan berusaha meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Dia meninggalkan yang haram dan makruh ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah niat karena Allah, ingin mentaati Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, berarti ini hadis qudsi. Idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal. Fa idza amilaha fa ana aktubuha bi asyri amsalha. Apabila hambaku berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, maka aku menulisnya sebagai satu kebaikan selama dia belum melakukannya.
Jadi sekedar niat berbuat baik itu sudah dicatat satu kebaikan. Jika dia akhirnya berhasil melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, aku menuliskannya sebagai 10 kebaikan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah melanjutkan, wa idza tahaddatsa bi ayyamala sayyi'atan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha fa idza amilaha fa ana aktubuha lahu bimisliha. Dan apabila dia berkeinginan untuk melakukan satu kejelekan, maka aku akan mengampuninya selama dia belum melakukan kejelekan tersebut. Namun jika dia akhirnya melakukan kejelekan tersebut, Allah sampaikan, aku menuliskannya sebagai satu kejelekan saja. Baik, hadirin jamaah dirahmati Allah. Dari sisi ini kita akan memahami betapa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Sekedar niat berbuat baik itu sudah dicatat satu kebaikan. Kalau kemudian kita berhasil melakukannya, maka 10 kali lipat kebaikan, itu minimalnya. Bisa ila sab'i mi'ati dhi'fin, bisa sampai 700 kali lipat, bahkan ila ad'afin katsirah, berlipat-lipat lagi banyaknya pahala yang akan diberikan. Tapi ketika kita berniat, ada keinginan untuk melakukan keburukan, Allah mengampuni kita. Karena bisa jadi keburukan itu waswasah dari syaitan, kemudian menjadi satu niat. Allah akan mengampuni kita selama kita tidak jadi melakukannya. Kalaupun sampai jadi melakukannya, maka satu keburukan itu dicatat hanya satu dosa saja. Tidak ada pelipat gandaan. Yang ada itu adalah menjadi besar. Itu ada. Kalau dilipat gandakan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada pelipat gandaan dosa. Tapi dosa itu kemudian menjadi besar urusannya, itu bisa. Contoh, ada orang judi di tempat biasa dengan judi di dalam masjid. Beda tidak Pak? Beda. Mana yang lebih besar urusannya? Orang yang judi di dalam masjid. Mau judinya offline ataupun online. Karena di zaman ini ada judi online. Dan ini mengerikan para jamaah, ini fitnah. Ada ibu-ibu pengajian ya pernah curhat. Suami saya Ustaz suka judul. Ini orang ngaji Pak. Orang yang katanya sudah ngaji bisa terfitnah oleh judi online. Ada juga yang terfitnah oleh pinjol, pinjaman online, yang sejatinya itu adalah riba, terjerumus ke dalam riba. Katanya juga sudah ngaji. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ngajinya ngaji jiping gitu ya, ngaji kuping saja, tidak meresap ke dalam hati, masuk ke telinga kiri, keluar dari kiri lagi. Tidak pernah nembus. Ke telinganya saja enggak nembus, apalagi ke hatinya. Sekedar ngaji kuping. Masuk telinga kiri, keluar dari kiri lagi. Enggak ada bekasnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini fitnah. Ada orang judi di masjid dengan judi di tempat biasa. Tentu berbeda urusannya. Satu kali judi, ya dosanya satu kali judi. Dan judi itu dosa besar. Dosa besar. Tidak dilipat gandakan. Satu kali judi sama dengan 10 judi, enggak begitu. Satu kali zina sama dengan 10 kali zina, enggak begitu. Tapi dia bisa membesar urusannya. Kapan? Ketika dilakukan di waktu yang istimewa, di tempat yang istimewa, atau dia melakukannya kepada seseorang yang seharusnya tidak akan terjadi itu. Tidak boleh terjadi. Contoh, orang zina dengan wanita yang tidak dia kenal, itu berbeda dengan zina dengan maharim. Maharim itu mahramnya. Anak berzina dengan ibunya.
Adik berzina dengan kakaknya. Itu beda urusannya. Atau zina dengan tetangga. Itu juga beda urusannya. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Adapun dilipat gandakan, maka tidak ada dosa yang dilipat gandakan. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dengan niat saja sudah dapat pahala, apalagi dikerjakan berlipat pahalanya. Keburukan, kalaupun kemudian dikerjakan, hanya satu saja keburukan yang dicatat. Dari sini seharusnya ada motivasi besar bagi kita, bahwa sejatinya untuk masuk surga itu sangat mudah. Begitu kan Pak? Sekarang kalau mau hitung-hitungan ini, kira-kira kita ini lebih potensi dapat banyak pahala, atau lebih potensi banyak dapat dosa? Yang mana ini Pak? Pahala dong. Iya tidak? Kenapa? Karena satu kebaikan dilipat gandakan. Minimalnya 10. Bisa 700, bisa lebih banyak dari itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sangat jahil orang itu, sangat bodoh orang itu. Dan akalnya tidak bisa dia gunakan. Fitrahnya tidak bisa dia gunakan. Ketika kemudian orang ini tidak berusaha untuk meraih pahala yang besar, sehingga dengan itu dia dapat surga. Ya. Padahal kasih sayang Allah begitu besar. Kita lanjut lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qalatil malaikah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, malaikat berkata, Rabbi, dzaka abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan. Wahai Rabbku, itu adalah hambamu yang ingin berbuat jelek. Yang ingin berbuat jelek. Wa huwa absaru bihi. Dan tentunya Allah lebih mengetahui keadaan hamba tersebut. Artinya, malaikat tanpa mengadu, malaikat tanpa laporan pun Allah sejatinya sudah maha tahu. Ketika ada hambanya yang akan berbuat kejelekan. Maka Allah kemudian berfirman, kata Allah Azza wa Jalla, urkubuhu fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha. Kata Allah, awasi hambaku itu yang berniat jelek itu. Apabila dia kemudian mengerjakan kejelekan tersebut, maka tulislah dengan yang semisal dengannya. Berarti satu kejelekan ditulis satu kejelekan. Namun kemudian wa in tarakaha, jika dia kemudian meninggalkan keburukan yang sudah terbesit di hatinya itu, maka faktubuha lahu hasanah. Catat baginya satu kebaikan, innama tarakaha min jarraya. Karena sesungguhnya dia meninggalkannya itu karena aku. Jadi meninggalkan yang haram yang kemudian dicatat satu kebaikan, itu adalah yang meninggalkan haram tersebut dasar niatnya karena Allah. Artinya apa para jamaah? Tarkul maksiyah lillahi ta'ala minal amali saleh. Bahwa meninggalkan maksiat karena Allah itu bagian daripada amal saleh. Tinggal kita memanage hati kita. Tinggal kita memperkerjakan hati kita ini supaya niat kita di dalam meninggalkan yang haram itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Disinilah keistimewaannya ibadah hati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, gerak-gerik hati kita ini itu bisa menghasilkan pahala yang berlimpah. Pahala yang berlimpah. Kita meninggalkan sesuatu yang haram, tinggal kita setting nih hati kita. Ya Allah, saya tinggalkan yang haram ini karenamu. Karena engkau telah melarangnya. Dan aku yakin tanpa ragu sedikit pun bahwa apapun yang engkau larang, apapun yang Rasulmu larang, pasti madharat, pasti mafsadat untuk diriku, jiwa ragaku, keluargaku, lingkungan sekitarku, untuk dunia agamaku, untuk alam kuburku, dan untuk kehidupan akhirat nanti. Maka berarti dia meninggalkan yang haram tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu caranya para jamaah. Jadi tinggalkan yang haram itu karena Allah. Baik.
Kemudian yang berikutnya, satu lagi berarti ya, melakukan yang mubah dengan adab dan petunjuk dari Nabi. Ini cara supaya kita dapat fadilah dari amal-amal mubah yang kita kerjakan. Dan manusia dalam hidupnya tidak bisa terlepas dari amal-amal mubah. Bisa jadi amal-amal mubah ini mendominasi kehidupannya. Kalau kita menghitung sholat kita, Pak, sehari cuma berapa? Gitu kan? Serajin-rajinnya Bapak coba kalkulasikan sholat Bapak itu, yang wajib dengan yang sunnah. Yang wajib taruhlah satu sholatnya 10 menit. Berarti 5 kali berapa? 50 menit. Nggak ada sejam, Pak. Nggak ada. Dibandingkan dengan 24 jam dalam satu hari. Yang wajib-wajib itu terbatas. Puasa hanya 1 bulan dari 12 bulan. Haji hanya 1 kali. Kalau digabungkan paling 7 hari saja. Itu pun sekali seumur hidup. Karena yang kedua kali hukumnya sunnah. Dan begitu. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Zakat hanya 2,5%. Itu pun kalau ada. Ada hartanya yang sampai kepada nisab. Itu pun dikeluarkannya setahun sekali. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Maka cari pahala dari amal-amal mubah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau menyampaikan. Ini dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Mu'adz bin Jabal, "Ama ana fa'anamu wa akum." Adapun aku ini tidur, aku juga bangun untuk salat di malam hari. Fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumi atau qaumati. Maka aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana aku berharap pahala dari qiyamku. Masya Allah. Jadi ternyata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berpesan kepada kita supaya tetap juga bisa berharap pahala dari tidur kita. Berharap pahala dari tidur kita. Kemarin kita sudah hitung-hitungan berapa waktu yang kita habiskan untuk tidur. Berapa kemarin, Pak? Minimalnya 1/3 usia. Bahkan ada yang menghitung separuh usia kita dipakai tidur. Sudah kita contohkan gitu ya. Orang di kantor tidur, kadang lagi BAB saja tidur. Ya, BAB sebelum subuh itu ketiduran. Lagi khutbah Jumat tidur. Lagi taklim subuh tidur. Taklim maghrib tidur juga, Pak. Mana yang tidur? Lagi balita kerjaan kita cuma tidur. Maka pantas kalau ada yang menghitung separuh usia kita dipakai tidur. Kebayang itu? Kalau tidur kita nggak jadi pahala, mau kayak apa? Sedangkan ambisi besarnya pengen surga. Baik para jamaah. Kalau Bapak usia 60 tahun, 30 tahun sudah tidur. Itu kalau dirafel di awal, Pak. Bangun itu langsung nikah itu. Kalau dirapel di awal tidurnya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, Mu'adz bin Jabal, beliau berharap kepada Allah. Aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana aku berharap pahala dari qiyamku. Maka para ulama kemudian menjelaskan ibadat ahlil ghaflah adat. Orang lalai itu ibadahnya jadi rutinitas saja. Jadi adat kebiasaan. Tapi adatu ahlil yaqdhah ibadat. Adat kebiasaan orang-orang yang mawas jiwa raganya. Orang-orang yang selalu ngeh dengan kehidupan akhiratnya. Maka adat kebiasaan hariannya itu bernilai ibadah. Dan betapa indahnya orang itu kalau hidupnya modelnya begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga ibadah itu bukan hanya ritual. Dia bisa ibadah dimanapun, kapanpun. Tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu. Karena sebagian orang kan berusaha memisah-misahkan. Kalau di pasar jangan ngomong agama. Kalau ibadah itu di sono, nah di masjid. Di kantor itu nggak usah ngomong urusan agama. Ini kantor. Kalau mau ibadah di masjid. Nah, ini kan pembatasan. Dan itu bukan ajaran Islam.
Bagaimana seorang muslim itu kan punya konsep hidupnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadah nusukku, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dan jamaah, kalau kita ngandelin yang tadi-tadi itu, yang ritual-ritual, ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah ritual, berapa kita ibadah dalam sepanjang usia kita? Apalagi ibu-ibu banyak pereknya. Ibu-ibu banyak liburnya. Sebulan ada libur tuh, 7 hari. Ada yang 8 hari. Kalau bapak-bapak nggak ada libur kan? Tapi kalau kita mau jujur itu, bapak sekarang usia 60 tahun, coba press itu ibadah itu. Kumpulin semua. Sholatnya dikumpulin selama 60 tahun tuh kira-kira berapa lama. Baca Qur'annya dikumpulin, puasanya dikumpulin. Dan Masya Allah, ada sebagian ulama kita yang sudah berusaha mengumpulkan itu, ibadah-ibadah ritual itu. Kalau orang taruhlah usianya 60 tahun meninggal dunia, itu kalau dipres ibadahnya, itu cuma 2 tahun saja Pak. Sholatnya semua dikumpulin, taklimnya semua dikumpulin, belajar agamanya dikumpulin, baca Qur'annya dikumpulin, zikirnya dikumpulin. Itu kalau dipres cuma 2 tahun saja. Kalau kemudian tanpa jeda, cuma 2 tahun saja. Bagaimana yang usianya lebih muda dari itu kemudian dia mati? Artinya apa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya belajar kita di sini, ya, supaya bisa memanage hidup kita ini. Usia kita yang mungkin tidak panjang, ancar-ancarnya 60 sampai 70, umat Nabi Muhammad kan begitu. Bahkan tidak ada yang tahu apakah ia sampai 60 sampai 70. Nah, bagaimana usia yang singkat itu tidak membatasi pahala bagi kita. Setidak-tidaknya kita punya bekal untuk bisa selamat sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah petunjuknya. Ini yang kemudian nanti akan kita pelajari, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana semua hidup dan kehidupan kita itu bisa menghasilkan fadilah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan limpahan pahala di sisi Allah. Kalau ahli dunia kan punya konsep Pak ya. The time is money, kan begitu ya. Ada orang berkedip saja bisa beli Lamborghini Pak. Kita bertahun-tahun berkedip nggak bisa beli apa-apa. Saking kayanya itu orang. Karena dia punya sistem perusahaan yang dolar itu terus ngalir ke rekeningnya. Cuman berkedip sudah puluhan ribu dolar dia dapatkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. The time is money. Kita juga punya konsep. The time is pahala. Kan begitu. Gimana desahan nafas kita itu menghasilkan pahala. Hidup dan kehidupan kita itu menghasilkan pahala. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana hidup ini, walaupun nanti kita sampai finish mati meninggalkan alam dunia yang fana ini, aliran pahala itu tetap ngalir. Orang bilang passive income. Passive income pahala. Dan begitu Pak. Kita boleh mati di usia muda, tapi jangan sampai aliran pahala untuk kita itu lepas begitu saja dengan matinya kita. Berarti berbekal itu sejatinya bukan hanya gimana kita banyak bekal, tapi berbekallah dengan bekal yang cerdas. Bapak berangkat haji, bawa kasur, bawa karung beras, bawa kompor. Toib, semua dibawa. Ini si A, bekalnya begitu. Semua dibawa. Yang satu cuman bawa kartu saja, 2 atau 3 kartu. Namanya kartu ATM. Isinya ratusan juta. Kira-kira yang paling efektif yang mana Pak? Hah? Dia seperti nggak bawa apa-apa. Ini di kartunya ini dia bisa booking hotel, dia bisa beli kasur di sana, dia bisa beli makan. Sama berbekal, tapi yang ini kepayahan dengan bekalnya.
Tapi yang ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia berbekal dengan bekal yang paling efektif, efisien. Nah begitu. Itu gambarannya saja. Kita juga yang sedang berjalan menuju akhirat, yang sedang ngumpulin bekal menuju akhirat, harusnya cerdas begitu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kuncinya hanya di ilmu. Bagaimana kita berilmu tentang sunnah Nabi. Fa inna khairal haji haji Muhammad. Karena petunjuk yang terbaik itu petunjuknya Nabi Muhammad. Karena beliau yang membawa wahyu dari Allah, pencipta kita. Dan Allah Maha tahu bekal apa yang paling efektif bagi manusia. Makanya pantas ilmu itu mulia sekali hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena dengan bekal ilmu ini orang jadi paham. Gimana nih berbekal cerdas untuk bekal kehidupan akhirat kita. Makanya ada ungkapan iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah Nabi itu lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, lebih berpahala daripada sungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Sudah bid'ah, sungguh-sungguh lagi dia. Jadi bahasa orang capek gawe nggak kepake. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Urusan dunia kan paham semua. Ada orang yang kerja cerdas, ada orang yang kerja keras. Mana yang paling bagus? Kerja keras dan cerdas gitu ya. Kerja keras dengan kerja cerdas kan beda itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Saya sering mengumpamakan ya, tanpa kemudian merendahkan atau meninggikan siapapun. Ini sekedar takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Ada orang ngangkat batu dari kali. Ngangkat batu dari kali. Seharian dia ngangkat batu dari kali. Untuk dijual. Sehari mungkin dapat 100-200 ribu. Ada juga yang ngangkat batu, tapi ngangkat batunya di rumah sakit, Pak. Dari ginjal orang. Kira-kira beda enggak itu? Dia enggak sehari, paling 1 jam. Angkat batu cuman berapa gitu. Atau bahkan tidak diangkat zaman sekarang, cuman ditembak. Gitu. Kira-kira bayarannya gede mana, Pak? Gede yang mana kira-kira? Jelas kan? Gede yang angkat batu ginjal itu. Sebentar dia. Nah itu kerja cerdas. Kan begitu. Loh kenapa? Ya jangan dilihat hasilnya, tapi dilihat prosesnya. Dilihat prosesnya. Yang satu kerjanya pakai ilmu, yang satu tidak pakai ilmu kan? Cukup melihat, kemudian dia mencoba. Kalau yang ini nggak bisa ngelihat. Jadi dokter tuh kan nggak bisa persamaan, Pak. Bahaya. Kalau orang pengen jadi dokter persamaan, bahaya kan? Dia harus belajar. Dan luar biasa itu. Jadi dokter tuh nggak mudah kan? Sudah biayanya mahal. Saya dulu pernah bersama teman-teman mahasiswa di Unpad di mesnya 1 bulan. Kemudian kita ngajar di situ. Ngajar nggak sengaja karena singgah. Kemudian akhirnya disuruh ngajar. Mereka ini macam-macam di Unpadnya. Ada yang fakultas kedokteran. Itu tebal-tebal Pak kitabnya. Saya masuk ke kamar kosannya, saya baca-baca bahasa Inggris semua. Dan dihafal, Pak. Antum ngapain was-wis-wis begitu kan dia? Ustaz lagi menghafal. Pas dilihat kitabnya tebal-tebal, Pak. Bahasa Inggris semua. Ya, bahasa Inggris semua. Kita ngelihat kitabnya saja sudah minder, Pak. Ini dihafal. Emang harus dihafal? Kata saya begitu. Iya, Ustaz. Kalau nggak dihafal nggak bisa ini. Nggak lulus kita ini. Masya Allah itu. Makanya mahasiswa gitu tuh kalau belajar agama cepet Pak. Ngafal Quran cepet. Karena juga Masya Allah belajarnya beneran belajar. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi berbekalah bekal yang cerdas. Dan tidak ada bekal yang cerdas kecuali dengan belajar ilmu agama. Makanya pantas ya Nabi itu menyebut belajar ilmu agama itu jalan pintas menuju surga. Begitu kan hadisnya. Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka dia menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu sudah. Maka semoga ikhtiar kita, usaha kita menyempatkan diri barang sesaat, enggak lama ngaji itu kan. Antara maghrib dan isya paling 30-40 menit. Usaha kita menyempatkan diri di sela-sela kesibukan kita untuk belajar agama, semoga itu menjadi wasilah Allah mudahkan kita menuju surga Allah. Karena sedikit yang kita pelajari, kalau kemudian diamalkan, maka masya Allah, amal kita ini menjadi berkualitas. Tadi orang itu kalau kerjaannya pakai ada kualitasnya, insya Allah bayarannya gede Pak. Jangan khawatir. Maka orang yang ibadahnya dengan dasar ilmu, dengan orang yang ibadahnya tidak pakai ilmu, itu beda nanti bayarannya. Beda nanti pahalanya di sisi Allah. Beda. Orang yang berilmu ketika dia ibadah, sederhana mungkin ibadahnya. Tapi dia dengan ilmu ini akhirnya ibadahnya itu pakai iman yang kuat. Iman kepada kehidupan akhirat. Iman kepada pahala yang Allah gaibkan di kehidupan akhirat. Dan dia kemudian mengerjakannya dengan kualitas sesuai SOP-nya. Sesuai sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka amalnya yang sederhana itu akan mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah. Apa buktinya para jamaah? Gambaran yang begitu itu. Sahabat Nabi. Kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Jangan kalian membenci, mengolok-olok para sahabatku. Kenapa? Kata Nabi, fa wallah, demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah, kata Nabi, jika ada di antara kalian selain sahabat yang infak emas segede gunung Uhud, kalau ada, sepertinya nggak ada ya. Kalau ada di antara kalian selain sahabat infak emas segede gunung Uhud, maka itu kata Nabi, demi Allah tidak akan menyamai infak mereka satu mud. Satu mud itu segini. Wala nasifahu, bahkan separuhnya saja tidak bisa menyamai pahala sahabat. Kita infak emas segede gunung Uhud, sahabat cuman infak satu mud itu segini. Bapak nyiduk beras dengan 2 telapak tangan, ini namanya satu mud. Kalau 4 kali begini namanya satu sok. Itu ukuran zakat fitri. Nah, tidak sebanding. Dan Nabi tidak menyebutkan infaknya sahabat ini apakah emas ataukah yang lain. Dan kalau kita lihat penjelasan para ulama, itu maksudnya makanan. Kita infak emas segede gunung Uhud, sahabat infak makanan. Dengan satu mudnya atau separuh mudnya. Karena yang biasa di mud itu makanan, gandum, ya kalau di kita beras. Luar biasa para jamaah. Kenapa bisa begitu? Tadi ada kualitas. Apa kualitasnya? Ilmu. Mereka ini muridnya Nabi, produk tarbiyahnya Nabi, produk pendidikannya Nabi, guru terbaik sepanjang perjalanan sejarah manusia. Maka pantas kalau kemudian produk pendidikan Nabi itu menghasilkan para sahabat yang dikatakan sebaik-baik generasi umat ini. Pantas kalau mereka punya kualitas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mereka dididik langsung dengan sumber wahyu. Mereka langsung mendengar dari Nabi. Mereka langsung dipahamkan oleh Nabi. Langsung juga dikasih contoh teladan praktek dari ilmu itu dari Nabi langsung. Nah, ini yang tidak bisa disamai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi jadi ibrah bagi kita umat Nabi akhir zaman ini, bahwa kemuliaan umat ini hanya dengan ilmu agama. Hanya dengan ilmu agama. Kemudian mereka berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bekal cerdas untuk mereka mendapatkan kualitas takwa, yang akhirnya kemudian mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah.
Alhamdulillah itu pengantar saja, 3 pertemuan ya pengantarnya. Karena sambil nunggu kitabnya Pak. Ini alhamdulillah sudah ada kitab yang akan kita bahas. Silakan jamaah nanti cari sendiri ya. Ini terjemahannya. Kalau mau yang bahasa Arabnya ada. Nanti saya kirim, ada PDF-nya. Mau yang mana Pak? Mau yang ini atau yang bahasa Arab? Wajah-wajahnya Arab semua kan ini. Baik para jamaah. Nah ini saja. Jadi nanti kita akan bahas kitab ini Sahih Fadhail Al-A'mal. Gitu ya. Insyaallah ini kitab sangat bermanfaat untuk kita bahas. Karena gini Pak. Nasihatnya para ulama termasuk Imam Malik bin Anas. Ketika beliau ditanya tentang thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian beliau berkomentar, thalabul ilmi hasanun jamil. Menuntut ilmu itu perbuatan yang bagus, perbuatan yang elok, perbuatan yang mulia sekali. Walakin kata beliau, akan tetapi undur. Lihatlah apa yang kemudian engkau harus amalkan dari ilmu itu. Min hini tusbih ila hini tumsi. Dari semenjak kamu masuk waktu di pagi hari sampai nanti kamu mengakhiri hari di sore hari. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu yang harus kita lazimi. Maka ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu yang nanti membuahkan amal. Ilmu yang menambah keimanan kita, ilmu yang kemudian membuahkan amal. Bukan ilmu kemudian akhirnya jadi orang jadi jago debat untuk mendebat orang tanpa kemudian menghasilkan amal dalam kehidupan. Nah ini yang penting untuk kita kaji. Karena itu seutama-utamanya ilmu. Ilmu yang kemudian berkaitan untuk nanti kita amalkan. Dari semenjak kita bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Nah jangan sampai kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang kemudian tidak menghasilkan amal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena ini ilmu yang bermanfaat. Nanti kita akan bawa mati. Maka ya sebagai motor penggeraknya kita pelajari fadilah-fadilahnya. Karena kalau orang itu ngerti keutamaan, ngerti keistimewaan tertentu, insya Allah ada dorongan tersendiri di dalam diri kita untuk kemudian kita melakukannya. Jadi silakan nanti jamaah cari kitab ini. Ini saya juga belinya online. Gitu ya. Ini 1 jilid saja. Ada banyak kitab Fadhailul A'mal yang ditulis oleh para masyayikh. Ada yang 2 jilid. Ya, di rumah saya ada yang 2 jilid. Tapi sepertinya terlalu panjang, gitu ya. Nah, kita pilihkan aja yang 1 jilid. Nanti ini isinya pembahasan hadis tentang fadilah-fadilah amal dari mulai wudu, sholat, puasa, haji dan seterusnya. Ya. Dan usahakan pekan depan mudah-mudahan jamaah sudah pada punya. Nanti silahkan gimana caranya, gitu ya. Mau dikolektifkah atau gimana, gitu kan? Yang penting nanti ketika belajar ya kita punya panduan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada bab tentang keutamaan haji. Dan kita sedang di bulan-bulan haji. Mungkin kalau boleh nanti kita mulai dari situ ya. Karena momennya pas sedang Dzulqa'dah, nanti juga Dzulhijjah. Karena ini bisa tidak urut tidak masalah. Karena sudah masing-masing sesuai pembahasannya. Jadi insya Allah nanti kita mulai dari keutamaan ibadah haji. Baik para jamaah, karena sudah masuk waktu. Nanti silahkan dicari ya. Sudah tahu ini Pak. Mungkin nanti tanya ini aja panitia ya. Baik, semoga bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.